Jadi, saya dan rekan-rekan saya di sini akan membahas tentang oilisis dalam industri minyak kelapa sawit. Sebelum masuk ke materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alisan Rafifah Rahab sebagai moderator pada penyampaian materi ini. Kemudian ada rekan saya Ramadan Asyun Tajuk Karim sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang perhitungan tentang oilisis. Kemudian ada rekan saya yang kedua, Wahyu Abdillah, yang akan membahas tentang prosedur kerja dari analisis oilisis dan dampak dari oilisis ini tersebut. Kemudian yang terakhir ada rekan saya Zawil Atia yang akan membahas tentang definisi oilisis dan identifikasi sumber dari oilisis ini tersebut. Langsung saja, saya panggilkan pemateri pertama, yaitu rekan saya Jawil Atia yang akan membahas tentang definisi dari oilisis dan identifikasi sumber oilisis ini. Kepada Saudara Zawil, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Alisa selaku moderator. Nah, di sini saya ingin sedikit memaparkan ya terkait definisi dan identifikasi sumber oilisis. Nah, mari kita masuk terlebih dahulu kepada materi tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, oilisis mengacu pada hilangnya minyak selama proses produksi. Nah, hal ini menggambarkan bahwa adanya proses kehilangan dalam suatu operasional. Nah, yang dimana sumber-sumber oilisis ini dapat kita identifikasi dari banyak hal. Selain itu biasanya juga disebabkan oleh korosi teman-teman sekalian. Yang dimana uh, korosi ini biasa disebabkan oleh faktor cuaca. Nah, yang kedua, biasanya itu adanya carryover atau overfill, sehingga menyebabkan losses pada oil tersebut. Nah, lalu yang keempat, kita masuk kepada evaporasi. Nah, biasa di evaporasi ini adanya kehilangan minyak yang disebabkan karena kondisi tidak tertutup rapat. Nah, selanjutnya kita pindah ke slide kedua ya. Nah, di situ kita melihat terkait bagaimana pengambilan dan analisis sampel. Nah, di mana tentunya kita perlu menyiapkan alat yang nantinya akan kita gunakan dalam hal pengambilan. Nah, biasanya ini untuk persiapan alat ini untuk pengambilan bisa seperti tabung, botol sampel, atau pompa yang udah terbebas lah dari kontaminasi. Nah, dan biasanya juga alat-alat ini itu berbahan kaca atau plastik tahan minyak. Nah, apabila kita menggunakan tangki, uh, kita dapat mengambil minyak dengan tiga lapisan berbeda, atas, tengah, dan bawah. Nah, mungkin gitu aja nih penjelasan terkait pengambilan dan analisis sampel, serta tadi bagaimana ya cara mengidentifikasi sumber-sumber oilisis. Nah, untuk selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Mbak Lisa selaku moderator. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita sapa dulu nih pemateri kita, rekan saya Wahyu Abdillah. Gimana perjalanannya, lancar? Ya, alhamdulillah. Ini sedang dalam perjalanan lancar sekali. Oke, baik. Aman, Pak? Ada kendala jaringan nggak di sana? Ya, untuk jaringan kita pakai mode pesawat, jadi untuk kendalanya sedikit tidak ada. Oke, jadi aman untuk penyampaian materi selanjutnya ya, Pak? Siap, insya Allah aman. Oke, langsung saja kita beri panggung kepada rekan saya Wawi Abdillah untuk penyampaian materi selanjutnya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk slide-nya, ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur kerja
Di sini yang pertama ialah Socklet extraction untuk fiber dan cangkang padat. Nah, di sini yang pertama yaitu pengeringan fiber. Pengeringan fiber di sini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam fiber atau cangkang untuk memudahkan proses ekstraksi nantinya. Nah, pengeringan fiber di sini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dan mencegah kontaminan. Kemudian ini yang kedua ialah ekstraksi. Nah, untuk ekstraksi ini, proses ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari fiber atau cangkang menggunakan pelarut. Kemudian di sini bertujuan untuk memperoleh minyak dengan kualitas yang tinggi. Kemudian tahap selanjutnya ialah penguapan pelarut. Kemudian yang keempat ini ada penimbangan minyak. Penimbangan minyak ini berfungsi untuk menentukan jumlah minyak yang terkandung dalam fiber atau cangkang tersebut, yang memiliki tujuan yaitu menghitung rendemen minyak dan mengevaluasi efisiensi prosesnya. Kemudian ada perhitungan losses. Di sini memiliki fungsi yaitu menentukan jumlah bahan yang hilang selama proses. Di sini untuk slat dan nah di sini kita tahap pertama yaitu persiapan sampel, kemudian pengenceran dengan air panas. Nah, di sini mengapa diencerkan dengan air panas? Di sini memiliki tujuan yaitu memisahkan minyak dari slatnya. Kemudian berfungsi menggunakan air panas ini fungsinya untuk mengencerkan dan memisahkan minyak tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemisahan minyak. Pemisahan minyak ini memiliki tujuannya itu memisahkan minyak dari air dan slatnya. Kemudian ada pengukuran volume minyak. Perhitungan losses. Perhitungan losses di sini bertujuan menentukan efisiensi proses serta berfungsi untuk menghitung rendemen dan losses untuk mengevaluasi proses tersebut. Kemudian next di slide selanjutnya. Nah, di sini eh, telah dijelaskan poin-poin penting pada dampak oil losses yang tinggi. Yang pertama ialah pengurangan kualitas minyak sawit. Kemudian untuk penurunan efisiensi produksi. Nah, untuk dampak operasionalnya, penurunan efisiensi produksi ini, waktu produksinya lebih lama. Kemudian biaya operasionalnya meningkat, kapasitas produksi berkurang, serta ketergantungan pada bahan baku tambahan. Kemudian untuk kerugian ekonomis, yaitu kehilangan pendapatan karena penurunan produksi, biaya pengolahan tambahan, kerugian karena kualitas minyak yang rendah, serta dampak pada harga jual dan reputasi perusahaan nanti. Baik, untuk pengendalian oil loss ini memiliki tujuh poin penting. Yang pertama ialah pengoptimalkan proses proses. Kemudian perbaikan kualitas bahan baku. Kemudian perawatan peralatan. Kemudian efisiensi energi. Kemudian pelatihan karyawan. Di sini kita bisa melatih teknis pengolahan minyak, melatih keselamatan kerja, melatih penggunaan peralatan, serta melatih pengawas kualitas. Kemudian penggunaan teknologi modern. Kemudian pengawasan kualitas. Di sini kita bisa melakukan pengujian kualitas minyak secara teratur, pengawasan proses pengolahan, penggunaan sistem pengawasan kualitas, serta evaluasi dan perbaikan kualitas. Ya, cukup itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah memberikan materinya. Jadi dari materi yang telah disampaikan dari Saudara Wahyu, dapat disimpulkan ada dua metode ya. Ada metode untuk yang solid atau padat, dan metode untuk yang cair. Untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan
oleh rekan saya, Profesor R.A. Tajuk Karim. Kepada rekan saya dipersilakan. Ah, baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, baik masuk ke materi saya. Sebelum masuk ke materi saya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh pemateri-pemateri sebelum bahwa untuk mengetahui losses oil dalam suatu proses itu, yang pertama itu yang disampaikan pemateri terdahulu ada pengambilan analisis sampel, maka akan didapatkan suatu data di mana data tersebut berupa berat fiber, kadar minyak dalam fiber, berat selat, kadar minyak dalam selat, ada volume effluent dan kadar minyak dalam effluent serta fresh fruit batch yang diolah. Dari data tersebut, di sini masuk perhitungan yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu untuk mencari losses dalam fiber, yaitu kita harus mengalihkan berat minyak dalam fiber atau BF dikali kadar minyak dalam fiber atau KF, yaitu 10.000 gram. 10.000 kilogram dikali 5% dari berat minyak dalam fibernya, yaitu didapatkan nilai sekitar 500 kilogram. Dan selanjutnya itu ada losses dalam selat, yaitu kita masukkan data berat selat dikali dengan berat kadar minyak dalam selatnya, yaitu didapat nilai sekitar 500 kilogram. Dan losses dalam effluent, yaitu mengalihkan volume effluent dengan kadar minyak dalam effluent yang didapat 50 kilogram. Dari ketiga data losses tersebut, maka kita totalkan oil lossesnya dengan cara menambahkan losses dalam fiber, losses dalam selat, dan losses dalam effluent, dan didapat nilai oil losses yaitu 1.050 kilogram. Dari total oil losses, maka kita presentasikan oil losses tersebut dengan cara total oil losses dibagi dengan berat fresh fruit bench yang diolah, yaitu dikali 100%, sehingga didapatkan persentase oil losses yaitu 1,05%. Mungkin itu penjelasan untuk perhitungan oil losses di suatu proses pabrik kelapa sawit. Saya kembalikan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Profesor R.A. Tajuk Karim, yang telah memberikan perhitungan tentang perhitungan oil losses ini kepada kita semua. Jadi oil losses ini ada standarnya ya guys. Ada dari Badan Standarisasi Nasional. Oil losses dalam industri pabrik kelapa sawit itu tidak boleh lebih dari 5%. Karena itu akan mempengaruhi kerugian di pabrik tersebut. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh ketiga rekan saya tadi, dapat disimpulkan oil losses ini sangat merugikan di pabrik kelapa sawit karena dapat mengurangi kualitas minyak sawit dan berdampak pada kerugian ekonomis. Oil losses dapat diatasi dengan pengoptimalan proses pengolahan serta pengawasan kualitas minyak di pabrik kelapa sawit. Oke, mungkin sekian, terima kasih atas pemaparan materi kami tentang oil losses ini. Saya dan ketiga rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hey, kenapa nih? Hey.